Jelang leg 2 Timnas Indonesia pasang mode santai. Vietnam takut dijegal Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Lama tak terdengar Justin Hubner buat kejutan. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Jelang leg 2 Timnas Indonesia lahap 2 jenis latihan. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana pada Sabtu 14 Oktober setibanya di Brunei Darussalam dan fokus Sintayong terbagi 2 jenis latihan. Latihan perdana Timnas Indonesia di Brunei Darussalam digelar mulai pukul 10.00 hingga 11.00 waktu setempat di Stadion Padang dan Belapan. Sementara itu dalam tempo waktu 1 jam tersebut fokus latihan terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya latihan pemulihan kondisi dan masas. Sementara itu kabar baik disampaikan oleh Sintayong yang menyebut para pemainnya dalam kondisi yang sangat baik usai perjalanan dari Jakarta. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan itu mewanti-wanti agar para pemain bisa tetap menjaga kondisi tersebut sampai hari pertandingan. Cara unik Sintayong poles bomber skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia seakan tidak memiliki seorang striker nomor 9 murni. Pemain nomor 9 adalah pesepak bola yang utama mencetak gol. Terakhir kali Timnas Indonesia memiliki pemain lokal yang cocok menghuni posisi tersebut adalah Bambang Pamungkas. Setelah itu Timnas Indonesia selalu kesulitan mencari pemain bagus hingga harus bergantung pada banyak pemain asing yang moncer di Liga Indonesia kemudian dinaturalisasi seperti Christian Gonzalez dan Beto Gonçalves. Namun di era Sintayong ini pencarian akan penyerang berkualitas pun mulai terjawab, di mana striker lokal yang cocok dengan posisi nomor 9 muncul dalam diri Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Jelang leg 2 Timnas Indonesia pasang mode santai. Tim nasional sepak bola Indonesia bersiap menjalani laga leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa besok. Meski demikian, terekam momen santai para punggawa Garuda, di antaranya adalah 2 pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot, yang mana memutuskan untuk bermain golf di sore hari di negara tetangga tersebut. Momen ini pun sempat diabadikan oleh Mark Locke, seorang gelandang Timnas Indonesia. Sementara itu, dengan semangat dan kinerja yang membanggakan, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di laga kualifikasi ini dan mewakili bangsa dengan prestasi yang paling gemilang. Timnas kedatangan naturalisasi baru, rival mulai ketar-ketir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam Swadovia sendiri panik mendengar isu tersebut. Mereka menilai pemain naturalisasi tambahan di skuad Timnas Indonesia bakal merepotkan skuad Vietnam selaku lawan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Sejauh ini ada Jesus dari Venezia dan Nathan Joelon dari Swansea City yang tengah diproses berkas naturalisasinya menjadi WNI. Selain 2 nama di atas, ada beberapa nama seperti Kevin Dix dari FC Copenhagen, Misilkers dari FC Twente, hingga Emil Audero Mulyadi dari Inter Milan yang mungkin didekati oleh PSSI. Debut wonderkid Timnas Indonesia jadi sorotan legenda Chelsea. Hoki Caraka mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Mendengar kabar debut Hoki Caraka, Dennis Wise awalnya cukup kaget. Menurutnya, momen Hoki Caraka bermain di timnas senior jadi momen spesial. Mantan pemain Chelsea ini pun cukup mengingat memori tentang pemain muda asal PSS Sleman tersebut. Dia menjelaskan bahwa Hoki Caraka awalnya datang sebagai bek tengah dan posisi tersebut tidak cocok. Mereka akhirnya memutuskan Hoki untuk bermain di posisi penyerang dan akhirnya bakat pemain tersebut pun mulai terlihat. Dennis juga mengapresiasi sikap pelatih Sintayong yang memberikan kesempatan untuk Hoki Caraka. Menurutnya pemain berusia 19 tahun ini memiliki fisik dan mental yang mumpuni. Hal tersebut membuat dia akhirnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Tak lupa Dennis Wise juga mengingatkan untuk tak cepat puas. FIFA puji punggawa Garuda.
FIFA telah mengumumkan 5 pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari para pesaing. Salah satu nama yang mencuat adalah Arkan Kakak, bintang muda asal Indonesia yang kini menjadi sorotan internasional. Bahkan Arkan Kakak mendapatkan pengakuan dari FIFA yang memasukkannya ke dalam daftar pemain yang patut diwaspadai. Tak hanya sekedar mencuri perhatian, ia juga menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia U17 dalam turnamen prestisius ini. Berdasarkan pengumuman resmi FIFA, Arkan Kakak disebut sebagai seorang striker yang memiliki naluri tajam dan kemampuan penyelesaian akhir yang luar biasa. Sementara itu dalam rilis ini ditemani oleh 4 pemain lainnya yang berasal dari negara-negara Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan. Vietnam takut dijegal timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam sudah memastikan satu tiket di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 slot lainnya diisi oleh Irak dan Filipina. Sedangkan 1 slot lagi diperebutkan oleh timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun dalam artikelnya Sohado VN menyebut bahwasannya skuad The Golden Star Warriors akan menghadapi lawan-lawan yang sulit pada kualifikasi tersebut. Bahkan secara khusus Sohado VN menyoroti kehadiran timnas Indonesia yang mana akan menjadi lawan The Golden Star di grup D. Sementara itu, VFF sendiri mempunyai target tinggi untuk skuad The Golden Star Warriors, di mana mereka menuntut sukses dalam 2 agenda besar itu, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia paling menter di ASEAN. FIFA Matchday sebentar lagi bisa berakhir. 4 negara terkemuka di Asia Tenggara pun mulai mengkalkulasi hasil yang diraih, termasuk diantaranya adalah skuad Garuda dan Malaysia. Hasil maksimal tentu saja diharapkan, di mana dari 4 negara Asia Tenggara terkemuka dalam sepak bola, tampaknya hanya timnas Indonesia dan Malaysia yang mempunyai hasil positif. Sementara nasib kurang beruntung justru dirasakan oleh 2 jagoan sepak bola Asia Tenggara, yakni Thailand dan Vietnam. 2 negara penguasa sepak bola Asia Tenggara ini menuai hasil minor, di mana Thailand menjalani FIFA Matchday dengan melakukan tur Eropa harus mengalami kekalahan memalukan. Mereka dibantai tanpa ampun oleh Georgia 0-8, skor yang paling memalukan dalam sejarah sepak bola Thailand. Sementara itu nasib Vietnam pun tidak jauh berbeda, di mana mereka telah menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan yang akan dijalani. Jelang lawan timnas Indonesia, Filipina tebar ancaman. Jika timnas Indonesia lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, maka skuad Garuda salah satunya akan berjumpa dengan Filipina, tim yang notabene tak diunggulkan di grup D yang berisikan Irak, Vietnam, dan Indonesia. Namun seakan tak mau dipandang sebelah mata, The Azkals membuktikan diri dengan menumbangkan Kyrgyzstan pada agenda FIFA Matchday Oktober ini dengan skor 1-0. Tak hanya itu, mereka juga terhitung sudah tak terkalahkan di 3 laga persahabatan terakhir. Sebelum Kyrgyzstan, Filipina berhasil menaklukkan Afghanistan pada laga uji coba September lalu. Selain itu, The Azkals juga bermain seri dengan Taiwan di kesempatan yang sama. Hal ini jelas menjadi sebuah alarm berbahaya untuk timnas Indonesia. Karena seperti diketahui, Filipina dan Indonesia berpotensi bertemu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Jepang tebar ancaman, keresahan Sintayong jadi kenyataan. Teror menakutkan Jepang terhadap timnas Indonesia jelang pertemuan di fase grup Piala Asia 2023, di mana tajamnya samurai biru belum ada obatnya. Bagaimana tidak, timnas Jepang total mengkoleksi 22 gol dari 5 laga terakhir yang telah dijalani. Dan Kanada menjadi korban terbaru yang dibungkam tanpa ampun. Bertanding di Niigata Stadium pada Jumat 13 Oktober kemarin, tuan rumah bahkan sudah membuka keunggulan sejak menit kedua pertandingan lewat out tandaka. Sementara itu dominasi Jepang di laga ini pun tak hanya lewat gol yang tercipta, namun juga statistik penguasaan bola hingga jumlah tembakan ke arah gawang. Sementara itu dalam 5 laga terakhir Jepang berhasil memproduksi total 22 gol dengan setiap laganya berhasil mencetak 4 gol. Torehan ini membuat Jepang berhasil mencetak rekor sebagai tim pertama yang mencetak 4 gol lebih dalam 5 laga beruntun di laga internasional. Teror yang sangat menyeramkan untuk timnas Indonesia tentunya, seolah mengamini keresahan Sintayong tentang Jepang di Piala Asia 2023 nanti, di mana pelatih asal Korea Selatan itu sangat menyadari betapa kuatnya Jepang dengan sederet pemain berpengalaman di Eropa. Baginya sangat sulit bagi skuad Garuda untuk bisa menghadapi Jepang. Hal seimbang adalah keajaiban dari sebuah perjuangan keras.
Lama tak terdengar, Justin Hubner buat kejutan. Pemain keturunan Justin Hubner ditunjuk menjadi Kapten Wildfest U21 musim ini. Hubner mengakui tawaran itu datang sebagai sebuah kejutan. Hubner sendiri naik kelas ke tim U21 pada 2022 setelah sebelumnya di Akademi Wildfest sejak 2020. Justin Hubner sendiri sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi, namun karena alasan satu dan lain hal, proses naturalisasi sang pemain tidak dilanjutkan.